Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sahabat setia Syahrizan Project dimanapun berada beserta keluarga. Baiklah, jadi di pagi hari ini kita akan dengarkan sedikit kultum dari rekan kita yang bertajuk ataupun berjudul ketakwaan, ya Bib, meningkatkan ketakwaan, Bib. Dan di video kali ini saya juga akan memperkenalkan YouTube dari Habib yang insya Allah sebentar lagi akan dibuat juga. Nanti akan saya masukkan di video ini, bisa teman-teman lihat nanti videonya. Oke, kita mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nurika sari wa madarika jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman di dalam hati kita dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melihat indahnya dunia. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, suri teladan kita, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini sebagai pelengkap syariat umat Islam. Kehadiran Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan satu kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Maka dari itu, sebagai hamba yang beriman, sebagai umat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di akhir zaman ini, di mana zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, huru-hara dan rintangan, marilah kita tingkatkan nilai ketakwaan kita, nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang beriman yang sejahtera kelak di yaumil akhir nanti, yaitu orang yang senantiasa memperbaiki keimanan di dalam hatinya. Maka dari itu, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan nilai ketakwaan dan keimanan di dalam hatinya, agar kita hidup di dunia ini tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini yaitu hanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak manusia yang lalai akibat dia lupa akan tujuan hidup di dunia ini. Banyak orang-orang yang hidup di dunia ini hanya memikirkan harta dan hanya memikirkan kemewahan semata. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memperbaiki nilai-nilai keimanan kita, agar supaya kita tahu bahwasanya manusia dulunya adalah fitrah. Jadi kata fitrah dalam ilmu hakikat bersifat suci dan bersih. Dan ketakwaan di sini, fitrah manusia yang sebenarnya tidak sama dengan apa yang kita persaksian di dunia. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama-tama kalinya memperkenalkan diri kepada manusia. Lalu Allah berfirman,
alastu bi rabbikum, apakah engkau tahu bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ketika penyaksian itu manusia belum mempunyai pendengaran, belum mempunyai penglihatan, bahkan belum diberikan akal dan pikiran. Maka ketika itu manusia, tidak ada satupun manusia yang berkata selain kata qalu bala syahidna, ya Allah, sesungguhnya aku betul-betul bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku, engkau yang menciptakan aku. Dan manusia ketika itu bersaksi, dan Allah memperkenalkan dirinya pada saat dan manusia dalam keadaan dini, belum diberikan pendengaran, belum diberikan penglihatan, supaya kelak di akhirat nanti tidak ada lagi alasan bahwasanya manusia tidak mengenal Tuhannya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada manusia untuk pertama kalinya. Dan disitulah manusia pertama kali dia kenal, tidak ada yang dia kenal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, diperkenalkan, Allah memperkenalkan dirinya. Meskipun manusia pada saat itu belum diberikan pendengaran, tetapi Allah memberikan kemuliaan di dalam hatinya. Meskipun pada saat itu manusia belum mengetahui, belum diberikan pengajaran, belum diberikan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, tetapi di dalam hatinya, di dalam jiwanya diberikan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan sesempurnanya setiap jiwa-jiwa manusia. Maka ketika itu tidak ada satupun manusia yang berdusta, melainkan disebabkan karena hatinya. Tapi ketika manusia berbuat dusta, maka dia akan menyesal. Tetapi dia ketika manusia itu berbuat kebaikan, meskipun dia belum mengetahui bahwa Allah ridha terhadap apa yang dia lakukan, tetapi ketika dia berbuat baik, maka disitulah dia merasa gembira. Ada satu kisah, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terangkanlah bagiku apa itu dusta, apa itu batil, dan apa itu hak. Karena terkadang manusia, kita temukan manusia di muka bumi ini menemui keadaan-keadaan yang sulit untuk diselesaikan, diakibatkan karena tertipu dengan kenikmatan dunia. Akhirnya iblis mengubah amalan-amalan keburukannya menjadi keindahan dan kebaikannya menjadi keburukan. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, jangan tanya kepada nafsumu, tetapi tanyalah kepada jiwamu. Maka ketika kita mendapatkan fatwa-fatwa dari seseorang, maka ketika kita bertanya kepada jiwa kita, maka disitulah kita ketahui bahwasanya yang mana hak dan yang mana yang batil. Jiwa itu akan membenarkan, jiwa itu akan mengetahui yang mana hak dan yang mana yang batil. Maka dari itu, dengan fitrah manusia yang sesungguhnya adalah suci, dengan kita mengenal fitrah kita yang sesungguhnya, insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita, nilai-nilai ibadah kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diutus di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendengarkan fatwa-fatwa yang bersumber dari hadis dan Al-Quran, karena kata Rasulullah SAW, sampaikanlah kepada umatku meskipun satu ayat, maka wajiblah kita hukumnya sebagai umat Islam untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, meskipun itu hanya satu ayat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan, marilah kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara istiqamah. Mudah-mudahan dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita, akhirnya kita bisa mengenal fitrah kita yang sesungguhnya. Akhirul kalam, wabillahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wib.
Jadi pada teman-teman, itulah tadi kultum singkat dari Zulfikar Alaidrus. ya Zulfikar Alaidrus Ustaz. Dan insya Allah berikutnya mungkin kita akan buat video-video kultum seperti ini. Kalau teman-teman suka dengan video-video yang seperti ini, silahkan komentar pada di bawah. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan banyak manfaat dan memberikan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa video ini di like, jangan lupa komentar di bawah. Mau dengar ceramah apa lagi, insya Allah saya akan banyak bertemu dengan ustaz-ustaz yang bisa memberikan ceramah kultum singkat untuk kita semua. Jadi teman-teman, cukup sekian, jangan lupa di subscribe video ini, dan berikutnya akan saya simpan untuk YouTube daripada Ustaz, kita simpan di video ini nanti. Jika teman-teman ingin lihat videonya langsung bisa nantinya. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.